Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang respirasi. 2.1 pengertian respirasi. Respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung O2 atau oksigen ke dalam tubuh serta mengembuskan udara yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar tubuh. Sistem pernapasan manusia terdiri atas paru-paru dan sistem saluran yang menghubungkan jaringan paru dengan lingkungan luar paru yang berfungsi untuk menyediakan oksigen untuk darah yang membawa karbon dioksida. 2.2 Fungsi sistem respirasi. Fungsi utamanya yang pertama menyediakan oksigen untuk metabolisme jaringan tubuh. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida sebagai sistem metabolisme jaringan. Fungsi tambahan sistem respirasi yang pertama, mempertahankan keseimbangan asam basa dalam tubuh. Yang kedua, berpartisipasi dalam berbicara, membuahi dan berbunyi. Yang ketiga, memfasilitasi rasa kecat. Terciptanya fungsi utama sistem respirasi berdasarkan pada keempat proses sebagai berikut. Yang pertama, ventilasi pulmoner, yaitu keluar masuknya udara pernafasan antara atmosfer dan alveoli. Yang kedua, difusi, yaitu pertukaran gas di paru-paru. Yang ketiga, transportasi, yaitu pengangkutan gas melalui sirkulasi. Yang keempat, perfusi, yaitu pertukaran gas di jaringan. 2.3 Sistem organ pada sistem respirasi. Pernapasan pada manusia dilakukan melalui alat respirasi yang terdiri dari yang pertama hidung. Hidung merupakan bagian paling atas dari alat pernapasan dan merupakan alat pernapasan paling awal yang dilalui udara. Yang kedua, faring. Faring adalah saluran untuk masuk dan keluarnya udara. Faring melakukan perannya dalam fonasi dengan bantuan menghasilkan suara larva vokal. Pernapasan pada manusia dilakukan melalui alat respirasi yang terdiri dari yang pertama hidung. Hidung merupakan bagian paling atas dari alat pernapasan dan merupakan alat pernapasan yang paling awal dilalui oleh udara. Lubang hidung terbagi menjadi dua, yaitu sebelah kanan dan kiri yang dibatasi oleh sekat hidung. Rongga hidung berhubungan dengan rongga mulut. Yang kedua, faring. Faring adalah saluran untuk masuk dan keluarnya udara. Faring melakukan perannya dalam fonasi dan bantuan menghasilkan suara vokal. Yang ketiga, laring. Laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara. Faring merupakan lanjutan dari saluran bidang yang meneruskan udara ke laring. Yang keempat, trakea. Trakea terletak di bagian depan esofagus dari mulai bagian bawah siroid, kartilago, laring dan berakhir setinggi vertebra torakal 4 dan 5. Tersusun dari cincin tulang rawan yang terletak di depan kerongkongan dan berbentuk pipa. Yang kelima, bronkus. Merupakan bagian yang menghubungkan paru-paru dengan trakea. Bronkus terdapat di paru-paru kanan dan kiri. Bronkus primer dimulai dari karina bronkus kanan lebih gemuk dan pendek serta vertikal dibandingkan dengan bronkus kiri. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus sekunder yang dibagi ke dalam saluran-saluran kecil, yaitu bronkiolus terminal dan bronkiolus respirasi. Yang ketujuh, alveolus. Alveolus menyerupai buah anggur dan merupakan cabang dari bronkiolus respirator. Dinding alveolus menghasilkan surfaktan sejenis fosfolipid yang sangat penting dalam mempertahankan ekspansi dan recoil paru-paru. Yang kedelapan, paru-paru. Paru-paru merupakan jaringan elastis yang dibungkus atau dilapisi oleh pleura. Pleura terdiri dari pleura visceral dan langsung membungkus, melapisi dan pleura perteral pada bagian luarnya. Pleura menghasilkan cairan jernih yang berfungsi sebagai lubrikasi. Banyaknya cairan ini lubrikasi dimaksud untuk mencegah iritasi selama respirasi. 5.
Kelainan pada sistem respirasi. Beberapa kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia manusia antara lain sebagai berikut. 1. Asma. Asma ditandai dengan kontraksi yang kaku dari bronkiolus yang menyebabkan kesukaran bernapas. Asma biasanya disebabkan oleh hipersensitivitas bronkiolus atau disebut asma bronkiale terhadap benda-benda asing di udara. Penyebab penyakit ini juga dapat terjadi dikarenakan faktor psikis dan penyakit menurun. Yang kedua, tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyerang semua organ tubuh, tetapi yang paling sering adalah paru-paru dan tulang. Penyakit ini menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Keadaan ini menyebabkan yang pertama peningkatan kerja sebagian otot pernapasan yang berfungsi untuk pertukaran udara paru-paru. Yang kedua, mengurangi kapasitas vital dan kapasitas pernafasan. Yang ketiga, mengurangi luas permukaan membran pernapasan yang akan meningkatkan ketebalan membran pernapasan sehingga menimbulkan penurunan kapasitas difusi paru-paru. Yang ketiga, faringitis. Faringitis merupakan peradangan pada faring sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Gangguan ini disebabkan oleh infeksi, bakteri atau virus dan dapat juga disebabkan terlalu banyak merokok. Bakteri yang biasa menyerang penyakit ini adalah Streptococcus pharyngitis. Yang keempat, bronkitis. Penyakit bronkitis karena peradangan pada bronkus atau saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Penyebabnya bisa karena infeksi kuman, bakteri atau virus. Penyebab lainnya adalah asap rokok, debu atau polutan udara. 5. Pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru di mana evaluasi biasanya terinfeksi oleh karena cairan erytrosit berlebihan. Infeksi disebabkan oleh bakteri dari satu evalus ke evalus lain hingga dapat meluas ke seluruh lobus bahkan seluruh paru-paru. Umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Yang keenam, emfisema paru-paru. Emfisema paru-paru disebabkan karena hilangnya elastis evalus. Evalus sendiri adalah gelembung-gelembung yang terdapat dalam paru-paru. Pada penelitian evalusme, volume paru-paru lebih besar dibandingkan dengan orang yang sehat karena karbon dioksida yang seharusnya dikeluarkan dari paru-paru terperangkap di dalamnya. 7. Difteri. Difteri merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang dapat menimbulkan penyumbatan pada rongga faring maupun laring. Yang ke-8, afiksi. Afiksi adalah gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah ataupun jaringan tubuh. Misalnya evalus yang terisi air karena seorang tenggelam. Gangguan yang lain adalah keracunan karbon monoksida yang disebabkan karena hemoglobin lebih mengikat karbon monoksida sehingga pengangkutan oksigen dalam darah berkurang. Yang ke-9, kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru. Kanker ini mempengaruhi pertukaran gas di paru-paru dan menjalar ke seluruh bagian tubuh. Merokok merupakan penyebab utama dari 90% kasus kanker paru-paru pada pria dan sekitar 70% kasus pada wanita. Semakin banyak rokok yang dihisap, semakin besar risiko untuk menderita kanker paru-paru. Kesimpulan, di dalam sistem pernapasan oksigen merupakan hal yang utama dibutuhkan dan berdasar kepada kebutuhan oksigen. Pernapasan sudah dibagi menjadi pernapasan aerob dan anaerob. Sekian dan terima kasih.